Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Dwi Rianto, NPM 2018 43500329. Saya di sini sebagai pencari referensi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gavir Giawan Istanto, NPM 2018 435000525. Di sini saya sebagai presenter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Ibrahim, NPM 2018 4357986. Saya bertugas sebagai programmer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem pendeteksi kerusakan sepeda motor yang disusun oleh pertama Ahmad Agung Setiawan, yaitu saya sendiri, yang kedua Andre Maulana Malik, yang ketiga Dedi Ibrahim, yang keempat Ega Virgiawan Listanto, dan yang kelima adalah Yuda Dwi Rianto. Yang pertama kita mulai diagnosa kerusakan. Kita masuk di sini ada pertanyaan atau kuesioner tentang kerusakan motor tersebut. Jadi kita bisa menjawab apa yang sedang kita alami dalam kerusakan motor kita tersebut. Pertama, di starter listrik tidak bisa. Ya, bisa. Klakson tidak bunyi. Ya. Yang kedua, rating dan lampu tidak bekerja. Ya. Kelistrikan mati. Ya. Di starter manual sulit. Tidak. Suara knalpot sering meletus-meletus. Tidak. Teriakan berat, tarikan berat. Tidak. Keluar asap kehitaman pada knalpot. Tidak. Mesin mudah panas. Tidak. Bahan bakar boros. Ya. Bunyi gemelitik pada mesin. Tidak. Suara mesin kasar. Tidak. Kecepatan tidak optimal. Ya. Bunyi kasar saat jalan pelan. Tidak. Kampas kopling lambat. Tidak. Lari berebet-berebet. Ya. Motor mati, tidak bisa hidup sama sekali. Tidak. Lalu kita proses, dan yang keluar dari hasil diagnosa adalah pertama kerusakan pada aki dan kerusakan pada ICM. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan, mohon maaf jika kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Maulana Malik, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjelaskan judul sistem pakar diagnosa kerusakan sepeda motor matic injeksi menggunakan metode Purwaceni berbasis web yang disusun oleh satu Ahmad Agung Setiawan, kedua Andre Maulana Malik, ketiga Dedi Ibrahim, keempat Ega Virgiawan Listanto, kelima Yuda Dwi Rianto. Untuk penjelasan awal Purwacening adalah merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Purwacening merupakan proses perunutan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir. Jadi metode Purwacening dimulai dari informasi masukan if dahulu, kemudian menuju konklusi then, atau dapat dibedakan sebagai berikut: if, informasi masukan, then, konklusi. Informasi masukan dapat berupa data ataupun bukti. Karakteristik Purwacening: 1. Sistem dipresentasikan dengan satu atau lebih dari kondisi. 2. Untuk setiap kondisi sistem akan mencari rule pada knowledge base untuk rule yang cocok dengan kondisi pada bagian if. 3. Setiap rule dapat merubah suatu kondisi baru dari konklusi dari bagian then. Kondisi baru ini selanjutnya akan ditambahkan. Ada beberapa kondisi yang telah ditambahkan pada sistem akan diproses jika ada suatu kondisi, maka sistem akan kembali pada langkah kedua dan akan mencari dulu pada knowledge base lagi. Jika tidak ada kondisi baru lagi, maka sesi ini akan berakhir. Berikut adalah tabel-tabel dari data gejala dan kode kerusakan. Untuk G1 adalah gejala-gejala pada motor itu sendiri, dimana contohnya terdiri dari G1. Contohnya di starter listrik tidak bisa, G2 klakson tidak bunyi, G3 rating dan lampu tidak bekerja, G4 kelistrikan mati,
dan seterusnya sampai G17. Nah, untuk keterangan kode kerusakan pada K sendiri itu terdiri dari K1 sampai K7. K1 adalah acu, K2 adalah busi, K3 adalah celah klep, keempat adalah injektor, kelima roller, keenam CVT, ketujuh ECM. Data aturan atau knowledge base rule. Baris aturan yang terdiri dari data gejala dan data kerusakan digabungkan sesuai dengan apa keputusan yang diambil oleh seorang pakar, serta tabel keputusan yang kemudian disusun dalam bentuk aturan dengan menggunakan metode forward chaining yang dapat dilihat pada tabel berikut. Aturan rule R1, jika G1 dan G2 dan G3 dan G4 maka K1. R2, jika G5 dan G6 dan G7 dan G8 maka K2. R3, jika G7 dan G9 maka K3. R4, jika G1 dan G5 dan G7 dan G10 maka K4. R5, jika G5 dan G7 dan G11 dan G12 dan G13 maka K5. R6, jika G7 dan G14 dan G15 maka K6. Dan yang terakhir R7, jika G16 dan G17 maka K7. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.